Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Rifki. Pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, nggak terasa ya kita sudah berjumpa kembali setelah menunggu ya beberapa waktu lalu ya. Sempat apa namanya ya, saya melakukan observasi pembelajaran ya di kelas 5 ya. Di kelas 5 Pada mata pelajaran IPA. IPAS ya waktu itu ya. IPAS. Oke. Kebetulan pada hari ini saya ingin melakukan wawancara pasca observasi ya Pak ya. Bagaimana caranya kita mengetahui pengembangan diri, tujuan pembelajaran, strategi yang mau dilakukan ke depan, bagaimana. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu apakah sudah puas tentang proses pembelajaran Pak Rifki yang lakukan kepada siswa tempo hari dulu? Tentu belum pastinya. Belum ya Pak? Belum. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Pak belum puas? Karena mungkin pembelajaran yang saya berikan itu baru terbatas dalam berbagai hal, dari sarana prasarana, dari persiapan. Walaupun sudah disiapkan tapi sepertinya tetap masih ada rasa yang kurang. Oke, persiapan ya. Iya. Kemudian persiapan yang bagaimana menurut Bapak ya, yang memungkinkan untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik lagi? Ya harus mempersiapkan dengan belajar baik. Belajarnya bisa mandiri, mungkin bisa mencari ilmu ke teman sejawat atau ke teman yang lebih senior guna mempersiapkan pembelajaran yang lebih menarik dengan model-model yang tentu bisa menarik minat anak. Jadi guru belajar ya, guru juga harus Guru belajar ya harus Pak belajar. ya. Jadi jangan hanya terfokus pada siswa yang belajar sekarang. Betul. Ya Pak ya. Jadi guru juga harus belajar bagaimana caranya mengembangkan kemampuan peserta didik. Oke. Kemudian Pak, untuk rencana tindak lanjut ya Pak ya, untuk rencana tindak lanjut ke depan, apa yang ingin Bapak lakukan? Jadi belajar dari pembelajaran yang kemarin, sepertinya keberanian minat anak dalam bertanya itu masih kurang. Makanya untuk ke depan, bagaimana caranya agar saya itu mempelajari lagi strategi-strategi yang bisa membangkitkan gairah anak dalam pembelajaran. Oke. Bisa lebih menarik, bisa lebih menstimulus agar anak itu tampil berani dulu. Tampil berani ya Pak ya? Tampil berani. Tampil berani, kata kuncinya. Jadi strategi apa yang ingin Bapak lakukan ke depan supaya anak itu lebih berani lagi? Jadi tidak terfokus anak hanya diam. Kalau menurut saya perhatikan anak sudah mengetahui tentang rantai makanan ya kemarin ya. Udah mengetahui. Tapi ketika anak disuruh diskusi, diajak diskusi, banyak anak yang terdiam. Tapi menurut saya itu anak sudah mengetahui. Sudah paham. Tapi yang saya alami waktu melakukan observasi tempo hari itu anak-anak dalam keberanian ke depan. Nah, strategi apa yang ingin Bapak lakukan supaya memancing anak ya Pak? Tentu ke depan mungkin nanti gini Pak. Jadi ketika strategi kita dibuat menarik, strategi kita dibuat bagus, dengan sarana prasarana baik media ataupun segalanya di dalam yang menunjang pembelajaran, anak itu tidak memiliki rasa takut. Nah, terutama pembawaan kita kepada anak. Karena apa? Saya ingin fokusnya kepada anak. Ya. Ketika anak merasa takut pada awal pembelajaran, susah ingin berpendapat itu susah. Bahkan dari situ keberanian walaupun sudah paham, oke, saya percaya anak itu paham. Tetapi ketika keberanian berpendapatnya kurang, nah disitulah kekurangan kepuasan saya. Oke. Jadi saya mungkin strateginya pembelajarannya dibuat menarik dan pembawaan sayanya juga dibuat fleksibel, lebih tenang, lebih santai agar anak itu nyaman. Oke. Rileks ya, lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Oke Pak, untuk mengembangkan potensi atau aktivitas pengembangan yang ingin Bapak lakukan ke depan, selain tadi menanyakan kepada rekan sejawat ya, itu apalagi yang ingin Bapak lakukan ke depan? Kita di sekolah punya
aktivitas sharing seperti Kombel. Nah, Kombel itu kita bisa manfaatkan sebagai sarana sharing baik online ataupun secara offline. oke. Kemudian ada juga di PMM terdapat beberapa modul yang sangat bagus untuk kita pelajari sebagai Mendukung ya? guru. Sangat mendukung karena apa? Di sana lengkap dari awal sampai akhir proses pembelajaran itu ada. Tinggal kita Oke. bagaimana menggalinya. Kemudian teman sejawat juga, kemudian kita juga bisa sharing dengan kepala sekolah sebagai pendukung kita. Iya, kebetulan Ibu Kepala sangat mendukung sekali ya terhadap Betul. program-program yang sudah kita laksanakan ya, semuanya Ya. sangat mendukung ya Pak ya. Untuk tujuannya sendiri Pak, saya boleh tahu dong tujuan Bapak melakukan aktivitas pengembangan tersebut untuk apa sih tujuannya? Tentu untuk karena merasa kekurangan diri masih sangat banyak, Ya, ya, ya. proses harus tetap berlanjut. Oke. Agar apa? Agar kedepannya lebih baik lagi saya sebagai pendidik, kemudian peserta didik saya pun mendapatkan haknya dengan baik dan benar. Bagus, bagus sekali Pak ya. Oke. Kemudian setelah Bapak melakukan pengembangan diri, kemudian punya tujuan tentunya ya Pak ya. Betul. Ukuran keberhasilan menurut Bapak itu apa sih? Ukuran keberhasilan. Nah, atas pengembangan diri yang Bapak lakukan nah, gitu. Dikatakan berhasil jika apa gitu. Ukuran keberhasilan saya dalam proses mengembangkan diri. ya, dalam mengembangkan diri ya betul. Ya tentu pembelajaran yang meningkat. Hasil dari anak ketika kita masuk lebih baik lagi dari kemarin, berarti oh iya yang saya lakukan selama ini tentu berefek Oke. baik bagi saya ataupun bagi anak. Ketika Oke. anak merasa responnya lebih positif, oh berarti apa yang saya lakukan sudah benar. Sip, sip. Tinggal Bagus, saya bagus. menambah lebih baik lagi. Oke. Kemudian pendukung apa sih yang Bapak perlukan? Tentu sarana prasarana. Kemudian Rekan-rekan semua juga harus saya butuh dukungannya, terutama ibu kepala sekolah mungkin. ya, kalau Ibu Kepala jangan ditanya lagi ya pendukungnya. Harus. Dukungannya sangat luar biasa ini. Malahan ketika kita wawancara juga ingin menyaksikan nih. Ini bentuk dukungan yang sangat luar biasa dari beliau ya Pak ya. Untuk apresiatif dari beliau. Karena di sini kita bukan sekedar mengerjakan tugas ya Pak, Betul. tapi betul-betul kita laksanakan nyata gitu Pak ya, sesuai Betul. dengan prosedur yang kita lakukan ya Pak ya. Oke Pak, untuk wawancara kali ini sudah saya cukupkan di sini Pak. Saya sudah tangkap kata kuncinya ya. Jadi seorang guru itu jangan hanya sampai fokus mengajar saja, tetapi guru juga harus bisa belajar untuk memperbaiki, mengembangkan diri untuk bisa lebih baik lagi untuk tampil dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang. Karena yang namanya ilmu itu ada harus di-upgrade ya Pak, harus Betul. diperbaiki. Apalagi sekarang zaman sudah berubah ya Pak. Harus mengikuti dan fleksibel. Oke ya Pak ya. Ada tambahan mungkin? Ya sudah, terima kasih Bapak sudah menjalankan praktek yang baik dikuasai oleh Kak sudah mengikuti program guru penggerak ini. Mungkin dari materi-materi yang sudah Pak pelajari Ya. selama mengikuti program guru penggerak itu, apa yang paling dikuasai dari materi semuanya dari modul 1 sampai modul 3? Oke. Menurut saya materi yang paling dikuasai, bukan dikuasai ya. Kalau dikuasai ya emang belum menguasai sepenuhnya. Yang paling saya suka gitu ya. Dengan adanya saya suka terhadap itu pasti saya menguasai ya. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Sebelum saya masuk CGP, jangankan pembelajaran berdiferensiasi yang saya tahu. Saya membuat modul ajar juga nggak bisa saya. Saya nggak tahu modul ajar itu bagaimana. Tujuan pembelajaran itu apa, apalagi model pembelajaran, sintaks 1, 2, 3, 4, 5 saya nggak tahu. Tetapi dengan adanya CGP ini, saya mengetahui bagaimana caranya kita memberikan suatu suguhan yang menarik kepada siswa, ya, memberikan edukasi kepada siswa dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, tentunya menggunakan model pembelajaran. Itu yang selalu saya terapkan setiap hari ketika saya melakukan proses pembelajaran, dan antusias siswa itu alhamdulillah. Ketika saya memberikan pembelajaran itu di tengah hari, di jam 10 sampai jam 12, itu anak nggak kelihatan capek, malah nagih lagi terus. Padahal
sebelumnya ketika saya tidak menggunakan model pembelajaran, itu 1 JP, 2 JP juga udah lelah anak-anak. Sudah, Pak mau istirahat, Pak mau minum, apalagi saya kan guru olahraga ya Bu. Ya itu yang paling saya suka. Yang kedua ada lagi tentang kontrol sosial emosional. Nah itu yang paling saya suka juga. Kenapa? Itu pembelajaran baru yang saya pelajari di modul ini, di modul CGP ya. Kenapa? Karena saya kan dari PJOK, tahu sendiri kalau PJOK itu ada kekerasan ya Pak, Bu ya. Kalau misalkan anak nakal ya, kalau nggak dijewer ya dibentak atau gimana, itu udah biasa lah, udah lumrah dalam pendidikan olahraga. Itu udah lazim ya, udah biasa dulu. Tapi sekarang setelah mempelajari modul ini, oh ternyata itu salah. Oh ternyata itu ada tekniknya. Tentunya dengan menggunakan metode restitusi. Itu yang saya menarik dan sudah saya terapkan dan alhamdulillah. Budaya positif juga ya silahkan, saya berani menanyakan sama Bu Haji juga sekarang bagaimana budaya positif di Cikadongdong. Nah Cikadongdong udah alhamdulillah udah meningkat gitu ya Bu ya. Sudah saya baca dulu di LMS hasil kerjanya Pak Cecep, mungkin hasilin hal-hal yang mudah, mungkin ada yang dari pembelajaran itu ada yang membingungkan, yang dirasa membingungkan dari model itu dalam hal apa dan ingin dipelajari lebih dalam. Oke, dalam CGP ini yang saya masih bingungkan itu tentang pembuatan program yang menggunakan metode Bagja. Nah, itu sampai sekarang saya masih masih remang-remang ya Bu ya. Masih remang-remang tetapi sudah mulai Bu ya. Sudah mulai masuk ya ke sini. Soalnya itu kan dua kali pertemuan ya, 2 kali modul itu diulang lagi sama modul yang kemarin ya Bu ya. Nah, itu kalau menurut saya ada konsep yang harus diberlakukan bagaimana kita mengajar kepada siswa. Mengajar kan ada model, ada sintaknya. Kalau model dan sintak diberikan kepada siswa secara benar, siswa juga akan menerima. Nah, dikaitkan dengan Bagja juga sama. Kalau sistem Bagja itu BAJG, Bagja ya, JA itu dilakukan dengan benar, saya yakin program yang kita lakukan itu akan sesuai karena digali lagi. Nah, itu prosesnya yang masih saya agak sedikit remang-remang ya. Nah, saya akan pelajari lagi secara tindak lanjut ke depan gitu. Semuanya itu dalam kasus Bagja, karena Bagja itu harus sering membaca. Nah, ya. Dari B aja udah lebar. Nah, itu. Oh, iya. Nanti deskripsinya sudah lebar dari B, mulai A, G, J, A. Multi tafsir. Iya, jadi berbagai macam-macam yang harus dilaksanakan. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mengapresiasi sangat luar biasa pada Pak Cecep, mulai dari LMS jadi sekarang aksi nyatanya sudah luar biasa. Saya selalu pantau misalnya, tapi sekarang jarang komen ya ke Pak Cecep ya. Sekali japin cukup sekilas saya yang akhirnya ya. Tapi itu dalam aksi nyata 3.2 mau diperbaiki ya. Karena di situ di aksi nyata 3.2 itu ada notulen rapatnya yang buat aset. Oh iya, siap. Untuk ini kan untuk aksi nyata modul 2.3 ya. 2.3 ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin Pak Cecep untuk PI 6 biasa mempersiapkan penilaian diri yang di LMS ya. Kemudian penilaian dari teman sejawat 5 orang. Ya. Kemudian penilaian dari ibu kepala. Ya. Kemudian dari murid 5 orang. Nah, setelah itu mungkin bisa diunggah. Ya. Nah, seharusnya juga ada peningkatan, apa nggak ada peningkatan penilaiannya dari yang pertama? Yang kemarin, oke. Waktu di modul 2 ya? Modul 2 ya. Ternyata modul 2 ada peningkatan, jadi di modul 6 di PI, bukan modul 2, PI 2 ya. PI 2 ya. PI 2. Nah, di PI 6 ini ada peningkatan. Ya. Mudah-mudahan Ibu ada peningkatan. Ya. Dan untuk selanjutnya mungkin Pak Cecep harus melakukan diskusi pemetaan aset gaji. Pemetaan aset itu rapat bersama aktor-aktor. Ya. Aktornya diantaranya gitu, kepala sekolah, murid, orang tua, kemudian komite atau gender yang mewakili gender dan guru-guru. Nah, setelah itu setelah rapat itu menentukan aset akan membuat program apa di sekolah ini. Kemudian si program itu nanti ditampilkan di lokakarya, di panen karya atau bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, mana yang akan ditonjolkan nanti di panen karya. Makanya nanti kita diskusi dulu ya Bu ya.
Mm-mm. Biasa ada suatu undangan, ada jadwal nanti kapan diskusi, ya ada diskusinya sama kepala sekolah sama guru. Ya. Kapan akan melaksanakan rapat, kemudian ketika rapat itu biasa ada notulen rapat. Ya, Selain siap. notulen biasa ada foto-foto kegiatan Oke. yang menunjukkan hasil pemetaan. Dan untuk lebih jauhnya mungkin untuk PI 5 cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga Siap, ada Ibu. manfaatnya bagi semuanya. Nanti dilanjut ke PI 6. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara atau proses wawancara pasca observasi ini dicukupkan sampai di sini dan alhamdulillah ini sudah disaksikan sama Ibu pengajar praktik ya, Ibu Imas Masruro yang sangat luar biasa membimbing saya sudah sampai di sini. Beliau sangat relevan sekali dalam memberikan edukasi kepada saya sebagai CGP ya. Mudah-mudahan Ibu Imas diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang, dilancarkan rezekinya ya. Ibu kepala juga sama, semoga beliau sehat selalu, banyak rezeki ya, panjang usia. Teman sejawat juga Pak Rifki ya, terima kasih Pak. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.